Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yuk bareng-bareng kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Yang di rumah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah. Anak-anak semuanya yang di rumah, yang di studio, juga yang menyaksikan program pesantren online Ramadan ini, tanpa terasa kita udah mengenal banyak sahabat Rasulullah yang dijanjikan surga. Siapa yang sayang Abu Bakar? Siapa yang sayang Umar bin Khattab? Siapa yang sayang Utsman bin Affan? Siapa yang sayang Ali bin Abi Thalib? Siapa yang sayang muazin Rasulullah? Siapa namanya? Siapa? Yang di rumah siapa? Bilal bin Rabah. Siapa juga yang masih ingat saya nggak sama satu keluarga yang semuanya masuk surga? Ibunya masuk surga, bapaknya masuk surga, anaknya masuk surga. Siapa? Siapa yang dia dicelupkan kepalanya? Ayo sebutkan, sebut Tuhan kami. Amar, sebutkan. Siapa namanya? Amar bin Yasir. Semuanya adalah masuk surga. Nah, anak-anak yang di rumah, di studio, yang menyaksikan semuanya di rumah di mana saja, siapa saja dari sahabat-sahabat ini, kalian mencintainya, kalian menyukainya, dan kalian belajar tentangnya, maka besok kalian akan bersama mereka di surga. Kalian bisa melihat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalian bisa bertemu, itu sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar, I love you. Gitu. Iya, di surga nanti kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, daripada kita suka dengan Superman. Nggak ada Superman. Captain America nggak ada juga. Boboiboy, apalagi Boboiboy, nggak ada juga. Terus Doraemon, Dorayaki, nggak ada semuanya. Tuh kalian kalau suka sama yang kartun superhero itu nggak ada di surga. Yang ada di surga adalah para sahabat-sahabat yang tadi Kak Aris sebutkan. Nah, insya Allah hari ini kalian akan mendengar seorang sahabat yang Masya Allah, Mas Faiz, Mbak Hasna, Mbak Nisa, dan anak-anak semua yang di rumah, sahabat ini kalau kalian tiru, Masya Allah, kalian akan mendapatkan surga juga insya Allah. Siap? Ayo duduk yang bagus. Yang di rumah juga, ayo. Sungguh-sungguh di waktu duha ini, banyak malaikat berkumpul insya Allah mendoakan. Ya, yuk. Sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, belajar, mendengar kisah, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Siapa saja yang belajar, apalagi mendengar kisah, menuntut ilmu, maka seluruh penghuni bumi ini, seluruh makhluk, ikan, binatang, semut-semut yang ada di dinding rumah kalian, pohon-pohon yang ada di sekitar rumah kalian, batu-batu, tanah,
itu semua mendoakan kepada kalian. Ya Allah, itu mereka belajar, mereka menuntut ilmu. Rahmatilah mereka ya Allah. Batu ngomong, tanaman juga ngomong, iya, ya Allah mereka sedang belajar. Mereka sedang menuntut ilmu. Rahmati mereka ya Allah. Ikan-ikan di bawah laut itu, ya Allah mereka menuntut ilmu. Rahmati mereka ya Allah. Ada satu yang enggak mendoakan, satu makhluk. Dia benci, dia marah sama anak yang suka belajar, mendengarkan kisah. Dia nggak suka. Aku nggak suka. Hei, jangan kalian belajar. Jangan mendengarkan kisah. Kalian main saja. Main handphone yang lama. Ya, oke, ya. Nggak usah belajar ya. Nggak usah mendengar kisah ya. Tuh, dia nggak suka. Kalian mau teman malaikat atau teman setan? Yang di rumah mau teman setan atau teman malaikat? Teman malaikat. Yuk, sungguh-sungguh. Yuk. Namanya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Coba kita ulang. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yuk, Mas Faiz kita bantu anak-anak di rumah yang menyaksikan. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Namanya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Itu namanya. Maka seorang sahabat ini termasuk di antara satu dari sahabat yang paling awal masuk Islam. Ya, dan dia satu orang yang setuju mengangkat tangan ketika pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia yang mengangkat tangan. Aku setuju. Aku setuju bila Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, mengajarkan kita, memimpin kita. Bagaimana kalian? Setuju? Aku setuju. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kamu setuju? Setuju? Kamu setuju? Kamu? Kamu? Iya. Yang di rumah setuju? Iya, enggak. Saat itu yang datang itu semua diajak oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, Masya Allah, anak-anak semuanya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini seorang sahabat yang Masya Allah. Ya, Rasul ditanya, siapa saja sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, 1, Abu Bakar As-Siddiq. 2, Umar bin Khattab. Yang 3 adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan sahabat ini diberi gelar Aminul Ummat. Ya, dia adalah kepercayaan umat. Bahwa setiap umat itu punya seorang yang menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan umat Islam itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Suatu ketika ada beberapa orang penduduk Najran ya, itu datang menuju majelis Rasulullah. Mereka datang. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Itu dia, kita lihat. Oh, begitu indah. Muhammad. Tampan sekali. Gitu. Beberapa juga. Oh iya, kita sudah sampai. Lalu dipersilahkan oleh Rasulullah duduk. Dan duduk, mereka ditanya keperluan apa mereka datang menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami dari Najran, kami memohon kepadamu, utuslah seorang yang dapat dipercaya untuk bersama kami. Pilihlah wahai Rasulullah, sahabat yang engkau pilih, yang engkau percaya kepadanya. Rasulullah senang sekali. Penduduk Najran ini datang. Maka Rasulullah memilih siapa? Siapa yang Rasul pilih? Bukan Mas Faiz. Siapa kepercayaan umat tadi? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka yang dipilih adalah Abu Ubaidah. Maka dari penduduk lainnya, juga datang juga dalam waktu yang lain. Kami mendengar ada seorang sahabat
yang dapat dipercaya. Kami ingin engkau utus, wahai Rasulullah, seorang yang dapat dipercaya, yang mengajarkan kami Islam dan sunnah. Saat itu Rasulullah bersama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka Abu Ubaidah diminta berdiri, diangkat tangannya oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, dialah yang dipilih oleh Rasulullah menjadi kepercayaan umat. Nah, anak-anak semuanya yang di rumah, yang studio, dan juga yang menyaksikan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pada tahun ke-13 Hijriah ini diangkat menjadi seorang gubernur, ya, diangkat menjadi seorang gubernur, ya, diangkat menjadi seorang gubernur. Dan sebelumnya, wah, ada kisah yang Masya Allah luar biasa juga, ya. Nah, subhanallah, dari kisah lain dalam peperangan Uhud, ya, peperangan Uhud, ya, ketika umat Islam itu yang di atas itu nggak mau mendengarkan nasihat Rasulullah. Dia ingin sekali harta-harta yang ada di bawah karena banyak ghanimah, ya, harta hasil perang seperti itu. Umat Muslim datang, turun, lalu mereka dikepung, diserang. Iya, kaum muslimin telah terjebak. Ayo, kita kepung. Yuk kita kepung. Ya kita kepung ya. Mereka dikepung. Ya. Pada perang Uhud. Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini seorang sahabat yang apa? Yang dia membersihkan dua serpihan tombak di wajah mulia Rasulullah. Anak-anak, jadi Rasulullah juga saat perang juga kena serpihan tombak. Berdarah juga. Pakaian juga berdarah. Itu Rasul kita. Maka ayo, cinta sama Rasulullah, sayang sama Rasulullah. Ya, Abu Ubaidah membersihkan dengan penuh kasih sayang. Mengeluarkan dua serpihan ini. Dan apa? Dan karena dikepung dari dua arah gitu, menghalangi Rasulullah, ya, dia menghalangin dari pasukan-pasukan musuh yang banyak melindungi Rasulullah, maka dia kena pukulan, kena sesuatu gitu sehingga giginya mau potol gitu. Gitu. Dan Rasulullah, Masya Allah, ya, senang sekali. Ternyata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini bisa mengembalikan dengan izin Allah dua gigi bagian depannya yang tadi kena. Itu teman-teman. Nih, teman-teman sekarang pada membela Islam nggak? Mas Faiz membela Islam nggak? Yang di rumah membela Islam nggak? Coba dibanding dengan sahabat tadi, Abu Ubaidah kira-kira gimana? Masya Allah, perjuangannya luar biasa, ya, luar biasa perjuangannya. Nah, anak-anak, Masya Allah. Khalifah Umar bin Khattab, ya, Khalifah Umar bin Khattab, lalu beliau datang, lalu beliau bertemu dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, lalu Umar mengatakan, wahai sahabatku, langsung ketemu, dicium tangannya. Umar bin Khattab itu mencium tangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah karena begitu mulia, ya, begitu hebat sahabat Abu Ubaidah. Lalu, wahai sahabatku Abu Ubaidah, antarkan aku ke rumahmu, bolehkah? Maka Abu Ubaidah mengatakan, wahai Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jangan, aku khawatir kalau engkau datang ke rumahku, engkau akan menangis. Ada apa? Antarkan aku ke rumahmu. Baiklah, ikutlah. Maka teman-teman, Khalifah Umar datang, membuka pintu rumah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umar terkejut. Sahabat Umar terdiam.
Yang dia lihat Mbak Hasna, Mas Faiz dengan anak-anak yang menyaksikan, yang dilihat tidak banyak benda-benda yang ada, mohon maaf. Di studio ini banyak macam-macam gitu ya. Ada lemari, ada TV, ada kulkas, ada apa ini banyak sekali. Tapi di rumah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu adanya cuma perisai, pedang, tombak, 2 hewan tunggangan, cuma piring-piring. Sedikit aja dan gak punya apa-apa. Dia seorang gubernur. Maka Khalifah, kenapa engkau tidak meminta? Kenapa engkau tidak meminta? Kenapa tidak engkau? Coba anak-anak semuanya. Sahabat Abu Ubaidah menjawab, cukuplah ini yang menghantarkan kita ke akhirat. Nah, anak-anak semuanya, boleh nggak kita banyak punya apa gitu, tapi kita sedikit berjuang untuk agama Allah. Kita punya pakaian banyak banget, tapi nggak pernah dipakai. Kita punya pakaian bagus banget, malah bikin kita sombong. Punya tas, lah tasku baru. Enggak. Ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang gubernur yang dia nggak punya apa-apa. Maka Umar bin Khattab mengutus kepada pengawalnya, berikan 400 dinar ini kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kau akan melihat apa yang ia lakukan. Terimalah harta ini. Berikan. Maka pengawal ini memberikan kepada Abu Ubaidah. Wahai sahabat Abu Ubaidah, aku mendapat pesan amanah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab memberikan 400 dinar ini. Teman-teman, tahu nggak? Begitu mendapatkan uang tadi itu, nggak berhenti sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini keliling-keliling di negerinya untuk membagikan. Ini untukmu. Ambillah. Ini untukmu. Ambillah. Ini untukmu. Ini untukmu. Ambillah. Ini untukmu juga. Ini untukmu, ini untukmu, ini untukmu, ini untukmu. Berkeliling itu. Seluruh. Sampai anak-anak, mohon maaf. Adakah yang disisakan untuknya? Tidak ada. Tidak ada dari 400 dinar tadi itu untuk dirinya. Sementara sahabat lain yang dikisahkan itu menyisakan sebagian untuk karena keperluan istrinya. Tapi Abu Ubaidah Al-Jarrah tidak. Maka Masya Allah. Ada orang yang berkata, kaum Quraisy ini punya 3 orang hebat. Ya, kaum Quraisy punya 3 orang yang hebat. Yang dia nggak pernah bohong. Yang dia bisa dipercaya. Yang dia menyenangkan. 1, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka Masya Allah. Ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini sahabat yang mulia, sahabat yang utama. Nah, apalagi yang dimiliki oleh Abu Ubaidah ketika itu perang Yarmuk, ya. Perang Yarmuk, Khalid bin Walid, Amr bin As berhasil mengepung pasukan Romawi, pemimpin uskup gereja yang menguasai Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dia ketakutan. Ada apa ini? Khalifah Umar memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menulis surat. Dibaca oleh pemimpin gereja, uskup, pemimpin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku hamba Allah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Isinya bikin gentar. Kami adalah pasukan yang tidak takut mati. Kami adalah pasukan yang tidak takut mati. Maka berimanlah kalian kepada Allah, maka kalian akan aku jaga. Haram bagi kami darah kalian. Bergetar. Ini dia. Gitu. Ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pernah menuliskan. Dan juga Masya Allah, ya, sangat luar biasa. Dikepung dalam sebuah peperangan dan beliau mengatakan dunia ini hanya cuma permainan. Maka anak-anak kita
menyaksikan sekarang. Kita sekarang ada dalam musibah corona, COVID-19. Nah, pada tahun ke-18 Hijriah, ya, sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini negerinya itu sedang Allah kasih ujian taun, ya, taun. Penyakit yang Masya Allah banyak sekali umat muslim yang meninggal saat itu. Sampai kesabaran Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Dia tidak mau keluar dari negerinya dan melarang rakyatnya untuk keluar. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah syahid. Dia wafat, dia meninggal karena terserang taun penyakit tadi. Aku bersyukur dengan musibah ini. Maka Rasulullah menjanjikan, siapa yang bertahan tidak keluar dari suatu negeri ketika ada wabah taun datang, maka syahid untuknya. Maka la ilaha illallah. Subhanallah. Anak-anak yang di rumah, yang menyaksikan, itulah sedikit kisah tentang seorang sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Banyak kisah lain yang kalian bisa baca. Siapa yang mau baca kisah lainnya? Minta abi uminya, bapak ibunya di rumah untuk membaca kisah lain tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Angkat tangan. Mau? Yang di rumah mau juga? Iya. Nah, Kak Ari dan teman-teman, ini baru sedikit mengisahkan. Kalian coba baca lagi kisah-kisah lainnya. Nah, yuk duduk yang rapi semuanya. Kita akhiri. Ya. Ayo sungguh-sungguh. Di waktu duha ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Terlebih di waktu terakhir Ramadan. Semoga Allah terima puasa kita. Dan semoga insya Allah Allah berikan hikmah dari kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Nah, anak semuanya, sampai ketemu lagi insya Allah di kisah yang lain. Ya, ada 38 kisah sahabat-sahabiah yang dijamin, yang dijanjikan surga. Nah, tetap bersabar mengikuti program ini. Ya, ayo. Bismillah kita teladani sahabat-sahabat mulia ini. Yuk, kita bareng-bareng mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang di rumah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.